Pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast tematik RRI. Pada kali ini, kami juga akan mengajak Anda untuk membahas berbagai macam peristiwa ataupun topik menarik yang hadir di seputar kita. Kali ini kita akan bicara soal lingkungan. Salah satunya adalah soal sampah. Masalah sampah ini menjadi hal menarik belakangan ini, menjadi perbincangan. Berbagai macam peristiwa terjadi di Kota Palembang yang menjadi perbincangan publik. Dulu masalah sampah ini sampai dengan saat ini juga terus menjadi sorotan. Belakangan yang terjadi adalah pada saat kunjungan Presiden RI ke Sumatera Selatan, masalah sampah sempat menjadi sorotan, ya. Dan terbaru lagi bagaimana aksi dari Wali Kota Palembang, bagaimana mengungkap permasalahan sampah yang begitu pelik di Kota Palembang. Nah, ini akan menjadi perbincangan kita bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Ya, ini tempatnya sangat keren sekali, ya, menjadi tempat pengelolaan sampah, ya. Tapi di balik itu semua ada orang yang akan kita tanya bagaimana untuk mengelola permasalahan sampah yang ada di Kota Palembang. Sudah hadir di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang bersama saya ada Pak Andika Martadinata, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan ya, B3 dan Pencemaran Lingkungan atau B3 DLH Kota Palembang. Pak Andika, selamat siang sekali. Selamat siang. Tetap semangat. Semangat. Masalah sampah ini cepat bikin pusing, Pak Andika. Nggak boleh ngomong pusing. Tidak boleh ngomong pusing. Tidak boleh ngomong pusing. Kalau kita pusing, bagaimana yang lain? Oke. Ya, karena sudah tugas dan fungsi kita, tanggung jawab kita sebagai pejabat yang mengelola sampah. Tapi sempat berkeringat juga ya ngurusin masalah sampah ini ya, karena banyak sekali yang harus diurusin. Betul. Baik. Selain Pak Andika, kita juga bersama dengan Mas Harnadono ya, atau Mas Dono dari BSI Bank Sampah Indonesia, Direktur Bank Sampah Indonesia Sumatera Selatan. Apa kabar, Mas Dono? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat baik. Tetap ya. Semangat, Mas. Tetap semangat ngurusin sampah juga. Jadi ada dua orang yang tugasnya memang mengurusi sampah di Kota Palembang ya. Nanti kita akan bincang-bincang seperti apa masalah sampah ini. Apakah peliknya, lalu bagaimana mencari solusi dan juga mencari peluang untuk memanfaatkan sampah ini. Ya, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sampah justru bisa jadi cuan. Nah, ini yang akan kita bahas pada perbincangan kali ini, Bank Sampah Panen Manfaat. Nah, itu yang akan kita tanyakan. Manfaat apa yang bisa kita ambil dari bank sampah ini? Saya ingin ke Pak Andika dulu untuk mengawali podcast ini. Pak Andika, permasalahan sampah di Kota Palembang ini seperti apa sih, Pak? Ya, permasalahan sampah ini kita jumlahnya sudah sangat banyak ya yang dihasilkan. Jadi Palembang ini itu ada di angka 1.240,78 ton per day, per hari ya, per hari. Jadi begitu banyaknya sampah yang dihasilkan oleh aktivitas penduduk Kota Palembang. Jadi sekarang bicara soal pengelolaan sampah itu akan berhasil apabila dimulai dari masyarakat, kemudian dijalankan tugas sebagai kami pemerintahan, kemudian didukung oleh seluruh stakeholder. Oke. Jadi dia akan berhasil. Tapi ketika hanya pemerintah yang berupaya dengan segala sesuatu keterbatasan, walaupun sekarang sampah itu pengolahannya
terbatas atau tidak terbatas kalau diomongin soal anggaran. Kota Palembang dengan kota yang lain, kita contohkan yang kota yang sangat ibu kota ya, Jakarta. Jakarta kalau soal bicara anggaran kurang apa lagi? Tapi sampah yang dihasilkan pun lebih banyak lagi. 8.000 sekian per day. Kemudian mereka juga kan bukan dialokasikan TPA-nya di Jakarta, tapi dia harus ke Bekasi. Jadi bagaimana mereka membawa sampah tersebut dari TPS kemudian ke Bekasi dengan jalur transport yang lumayan jauh. Jadi banyak sekali tuh. Begitu baunya, kemudian air lindinya yang berceceran di jalan. Jadi ya sangat sangat mengganggu pastinya. Sangat banyak tantangannya artinya. Sangat banyak tantangannya. Saya ingin ke Mas Dono. Mas Dono sebagai orang yang tiap hari bergelut dengan sampah ini ya, direktur bank sampah tentunya. Anda melihat bagaimana? Tadi sempat disinggung oleh Pak Dika bahwa untuk pengelolaan sampah ini paling efektif itu dari bawah, dari masyarakat. Ya. Bagaimana upaya untuk melakukan pengelolaan ini harus dimulai dari bawah, dari masyarakat. Bagaimana Mas Dono melihat interaksi masyarakat kita dengan sampah sekarang ini? Apakah sudah sesuai dengan harapan atau masih banyak PR-nya nih, Mas? Kalau saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Andika tadi ya. Pengelolaan sampah itu memang harus diawali dari bawah. Artinya dari bawah, level paling bawah yaitu masyarakat. Dan kita harus memang melakukan itu. Permasalahannya sekarang masyarakat yang ada di Kota Palembang, wabil khusus Kota Palembang dan pada umumnya dunia. Masyarakat itu kalau bicara masalah sampah, sudahlah, nggak ada apa-apanya. Nah, makanya kemarin Pak Andika sempat bilang, kita mau launching bank sampah. Bagus banget Pak, saya bilang. Yang menginisiasi dari atas. Bagus, inisiasinya ke bawah, kita akan bentuk bank sampah banyak. Tapi, yakinkah ini bisa jalan? Kalau yang seperti Pak Andika tadi, Pak Andika bilang, kita harus mulai dari bawah dulu. Kalau dari atas, itu sebagai regulasi. Dan kalau dari bawahnya nggak ada gerakan, secara tidak langsung sampah itu akan tetap jadi masalah. Dan sebenarnya simpel. Bicara masalah sampah, kalau saya bilang tuh, kalau saya beberapa kali pindah di beberapa pulau, salah satunya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kalau di Pulau Jawa enak, Pak. Kalau Pulau Jawa tuh bilangnya kayak gini, ada bahasa namanya Sabdo Pandito Ratu. Kalau Kanjeng Ratu ngomong poro kawula sedaya panjenengan ke alun-alun, nurut Pak, enggak. Pak itu kalau Pak Kanjeng Ratu yang ngomong. Pak RT-nya juga ngomong kayak gitu pasti, karena di dalam bahasa Sabdo Pandito Ratu itu adalah sabda seorang Pak RT, itu pemimpin, satu level pemimpin, itu levelnya sama dengan seorang dewa. Kalau Palembang jangan coba-coba Pak. Gimana kalau Palembang? Kalau Palembang begitu ngomong, hei, nuwun sewu Pak, Bapak Camat, Pak RT, Pak Lurah, termasuk Bapak Wali Kota. Bapak Andika juga pernah ngomong, Pak, besok pembersihan, Pak, yang di belakang tuh bukannya ngomong, oh iya Pak siap, bukan Pak, kentutnya dari hidung. Kenapa? Katanya duitnya Pak. Oke, artinya memang menggerakkan itu masih jadi tantangan. Bagaimana menggerakkan masyarakat dari bawah? Betul, menggerakkan masyarakat dari bawah tuh harus ada iming-iming minimal. Wih, sampah kamu besok datang bawa ke sini ganti cuan atau ditukar atau barter atau segala macam. Nah, makanya bank sampah itu jadi solusi. Jadi solusi dari bank sampah. Karena ada cuannya di sana. Sepertinya bank sampah ini secara konsep memang menjanjikan ya, atau sangat menarik. Seperti apa sih bentuk bisnisnya bank sampah itu? Bentuk bisnis bank sampah itu sebenarnya pengolahan sampah itu ada dua metode Pak. Bank sampah itu ada model dan modal. Nah, dari model dan modalnya, sekarang modelnya seperti apa? Kalau modelnya cuma sekedar kumpul, angkut, jual, itu bukan bank sampah Pak. Kumpul, pilah, kumpul, tabung, jual. Itu bukan bank sampah, itu sama dengan pengepul. Tapi kalau bank sampah, pilah, kumpul, angkut, olah jadi produk, baru ke pabrik daur ulang, itu bank sampah. Karena apa? Di sana ada proses, salah satu di sini ada tempat edukasi bikin rumah maggot, artinya ada proses. Tapi kalau cuma kumpul, angkut, jual, itu artinya pengepul. Nah, konsep yang ini, yang berkelanjutan ini yang kadang-kadang susah. Kenapa? Satu, kalau bank sampahnya itu
cuman punya konsep dan tidak punya modal, itu percuma. Pemerintah bentuk bagus, SK-nya bagus, sudah itu tempat dibiayain segala macam, ada TPS 3R segala macam lah, udah dibentuk sama pemerintah. Tapi begitu pengurusnya nggak konsisten, otomatis secara tidak langsung akan kolab. Karena bank sampah itu harus punya 5 modal, Pak, minimal. Modal pertama itu adalah modal finansial. Modal kedua adalah modal intelektual. Modal ketiga adalah modal sosial. Dan yang dua ini akan menopang modal ini tadi. Belum saya akan sebutkan sebelum bank sampah ini akan berjalan. Oh, kayaknya masih jadi Masih ada rahasia. Tapi dari 3 itu nanti kita akan tanya ke Pak Andika. Menjelang launching nanti tanggal 20, 3 modal ini udah ready atau belum ya? Tapi ditahan dulu ya Pak Andika. Kita akan dengarkan jawabannya setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Anda masih bersama kami di podcast tematik RRI, masih dalam perbincangan mengenai permasalahan bank sampah yang ada di Kota Palembang. Masih bersama dengan Pak Andika dan juga dengan Mas Dono. Pak Andika tadi sempat disinggung, untuk bikin bank sampah ini ada modalnya ya. Ada perlu modal dan satu lagi intelektual. Ya. Nah, ini akan kita tempatkan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Palembang ya. Bagaimana menyiapkan ketiganya ini di masing-masing kelurahan itu? Apakah sudah siap ini, Pak Andika? Saya yakin sebenarnya sudah siap. Tinggal bagaimana kita menjelaskan atau mengedukasi hal tersebut. Tapi sekarang kita bicara, kan sebelum ini ada kurang lebih 42 bank sampah di Kota Palembang sudah ya. Dan memang itu tidak seluruh kelurahan, karena 107 kelurahan kan. Memang program Pak Ratu Dewa dan Prima Salam itu satu kelurahan minimal satu bank sampah. Sekarang kita sudah bentuk 18 bank sampah tambahan di kecamatan. Di kecamatan role model karena kita ada 18 UPTD plus 1 UPTD DLH. Tapi kan itu masih inisiasi dari kita pemerintah gitu. Jadi kita inginnya itu inisiasi dari bawah. Karena sekarang mindsetnya jangan dulu bank sampah berarti itu akan menghasilkan. Buktinya 42 bank sampah itu di Kota Palembang itu antara hidup dan mati. Hanya yang berdedikasi tinggi, hanya yang berkomitmen sangat keras itu yang akan berkembang. Tadi sudah Mas Dono ngomong bahwa apabila bank sampah tersebut hanya mengumpulkan dari konsumen, mengumpulkan botol-botol plastik, terus kemudian mereka lemparkan ke pengepul, itu hampir sama aja dengan pemulung. Cuma bedanya pemulung dia di lapangan mencari sendiri, kemudian dia dijual ke pengepul. Kalau ini kan bedanya dia di tempat dia menerima gitu. Bank sampah itu akan berdiri dan akan besar ketika dia bisa meningkatkan nilai value dari sampah plastik tersebut. Ya, tapi sebelum ke sana, Pak Andika, saya ingin kembali lagi ke awal bahwa untuk memulai sebuah gerakan ini kan harus ada dorongan dari masyarakat. Sementara tantangannya tadi kata Mas Dono, orang Palembang ini agak lebih sulit gitu kalau untuk memotivasi mereka. Kulturnya itu gimana untuk mengatasi? Kalau bicara kultur, kita bicara Jogja. Jogja sendiri pun ketika TPA ditutup itu sampahnya belamburan kemana-mana, sampahnya sama. Tapi memang budaya masyarakatnya itu lebih menurut.
Tapi kalau Palembang, saya yakin orang Palembang itu keras di awal, ya. Tapi ketika mereka punya komitmen atau menyerap edukasi, mereka akan lebih keras untuk berkomitmen untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Artinya tantangannya Pak Andika dan kawan-kawan untuk mengedukasi. Pertama itu mengedukasi, kemudian ya lewat teman-teman seperti Bank Sampah, sekarang Bank Sampah Induk dan Bank Sampah yang sudah berhasil. Mereka harus menularkan, kemudian kita juga kan sudah memberi contoh bahwa memang ada circular ekonomi di situ. Tapi circular ekonominya bukan yang begitu mendirikan bank sampah, mereka mendapatkan cuan yang berkali-kali lipat. Ya, tantangannya sekarang orang semuanya pengen instan ya, Pak Andika. Iya, pasti. Bagaimana mendapatkan uang dari menukarkan sampah itu secara instan. Ya. Oke. Itu yang diperlukan terobosan-terobosan ini. Saya ingin dengar dari Mas Dono. Kira-kira punya terobosan apa ini Mas Dono untuk bisa menjawab kebutuhan saat ini? Orang pengen instan nih. Bagaimana menukarkan sampahnya menjadi cuan? Sebetulnya bukan instan kalau saya bilang sih. Jadi gini Pak, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu udah bagus banget. Hanya saja bank sampah itu memang butuh support ya, baik support moral, entah itu sarana prasarana. Tapi inovasi mungkin yang bisa kita lakukan, tapi nggak akan saya bahas ini sebelum saya wujudkan nanti ya. Masyarakat itu salah satu contoh, kami di bulan Januari kemarin kami memberangkatkan umroh untuk nasabah kita. Umroh itu dari apa? Hasil tabungannya sendiri. Dan selama ini orang berpikir kan, wah nggak mungkin. Nah kemarin di Jogja ada yang sudah sekian puluh tahun mereka siap berangkat haji dengan hasil tabungan sampahnya yang mereka hanya kumpulkan 5.000, 10.000 segala terus sampai akhirnya sekarang udah hampir, kalau nggak salah sekitar 7 tahun lagi beliau akan berangkat haji. Dan kita udah berangkatkan umroh. Kemarin bulan 2 juga kita berangkatkan lagi umroh. Artinya itu bisa menjadi menarik ya? Iya. Jadi edukasi ya. Edukasi yang disampaikan oleh Pak Andika benar. Dan mereka nggak harus, ya itu tadi, segala sesuatunya nggak harus diukur dengan, betul nggak harus diukur dengan rupiah. Tetapi kan kita mengukurnya bagaimana kita menyelamatkan bumi ini tanpa mencemari sampah yang bisa kita kolek. Artinya sampah yang bisa kolek, salah satu contoh, kita di tahun ini sudah kurang lebih bisa mengkolek sampah yang terpilah kurang lebih sekitar 400 ton. Dengan jumlah botol PET tahun ini kita bisa mengkolek botol PET-nya kurang lebih sekitar 14.700 sekian ton yang ada di website kita itu, Pak. Nah dari situ sebetulnya yang saya bilang tadi, bank sampah tadi yang ada 5 modal tadi, salah satunya adalah modal data. Modal data. Dan data itu ada data apa? Data yang nanti akan dipakai oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup untuk menghitung karbon. Paling tidak hari ini kita, Bank Sampah Induk Kota Palembang, itu dapat kemitraan kerjasama dengan Norwegia. Kenapa? Karena kita sudah bisa ngolek sampah secara benar. Sampah dipilah, terus kita dapat surat bahwa sampah kita tuh ternyata dari sekian botol PET yang kita recycle dan larinya kemana, mereka tahu. Jadi data digitalnya artinya apa? Modal bank sampah tadi, modal finansial, modal intelektual, modal sosial, modal data, dan satu lagi nanti akan terjawab di sini, Pak. Modal data. Modal data ya. Modal data itu akan memfasilitasi mereka nggak harus dapat duitnya dari mana-mana ya, dari kemitraan itu tadi. Nah ini jadi tantangan juga Pak Andika. Ternyata data juga perlu ya. Untuk kita meramu ini semua, unsur-unsur ini semua menjadi sebuah project ya untuk yang kita akan lakukan. Nanti saya juga akan tanyakan bagaimana peran dari DLH sendiri untuk bisa mensupport bank-bank sampah ya, yang nanti akan diluncurkan oleh pemerintah Kota Palembang setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Masih di perbincangan kita di podcast tematik pada kali ini kita kembali melanjutkan perbincangan bersama Pak Andika dan juga Mas Dono. Tadi sempat kita singgung bagaimana peran masyarakat ya mendorong itu dengan mewujudkan ataupun menawarkan hal-hal yang konkret. Kalau tadi bentuknya sudah diberangkatkan umroh. Apakah itu juga bisa efektif Pak Andika untuk bisa paling tidak merubah kultur mereka? Ya, jadi memang bank sampah ini kan hidupnya dari konsumen ya. Dari mana konsumen itu ya? Dari masyarakat sekitar. Ya. Jadi kan sekarang tugas pemerintah, tugas kami itu mengedukasi, memudahkan gitu, memberitahu, menginformasikan. Jadi bagaimana agar individu itu atau pribadi itu memilah sampah dari rumah masing-masing, tapi mempermudah. Setelah saya pilah, sampah ini mau kemana ini? Makanya di situ ada bank sampah nanti di tiap satu kelurahan. Kemudian kita membuatkan aplikasi bank sampah. Misalnya nih saya tinggal di Sukarame. Berarti saya mau lihat nih di aplikasi itu bank sampah mana nih di Sukarame, di mana alamatnya. Dan bisa berinteraktif dengan bank sampah tersebut. Apabila misalnya sudah terkumpul sampahnya, sudah banyak, memang sudah bisa dijemput, akan dijemput oleh bank sampah tersebut. Nah, disitulah kita pemerintah memfasilitasi itu, bagaimana mempermudah masyarakat itu aksesnya ke bank sampah tersebut, dan bagaimana bank sampah tersebut bisa hidup. Misalnya nih, memang kan terkendalanya begini, pemerintah kan ada keterbatasan yang menganggarkan APBD itu tidak bisa menghibahkan, kan pasti ada prosesnya gitu, bagaimana menghibahkan, bagaimana harus ada struktur organisasi, itu prosesnya ada. Jadi ya bagaimana kita membuat tersebut. Jadi apabila bank sampah itu memang dia mempunyai motivasi yang kuat, kemudian konsumennya banyak, kemudian inovasinya jelas, maka kita akan support. Mungkin berupa alat peralatan, bagaimana meningkatkan value dari bank sampah tersebut. Atau mungkin sementara kan kita akan di bank sampah DLH ini kita akan melengkapi alat-alatnya, misalnya mesin caca plastik, kemudian mesin pembakar plastik atau apa yang bisa meningkatkan value tadi. Karena apabila dipilah, apabila dicaca, atau apabila dilumerkan, dibuat papan atau kayak ini kan nilai value beda. Sama kayak tong sampah ya, sama kayak yang kita dudukin ini. Ketika kita membuat inovasi dari barang-barang yang bekas tadi, membuat orang tertarik, maka hasilnya kan akan beda, value-nya kan akan beda. Seperti lukisan, ya kan? Lukisan kita megang kuas yang sama, warna yang sama di satu lembar kertas yang sama. Tapi harga antara individu yang menggambar saya atau Mas Dono, ketertarikan orang itu kan akan berbeda. Itu yang akan meningkatkan value kan. Itu yang akan membedakan antara gambar yang A dengan gambar yang B. Nah, itulah sampah. Jadi seperti yang kita lihat, kalau misalnya cuma tong sampah aja nggak akan tertarik. Tapi kalau misalnya sudah diolah, kemudian diberikan nilai tambah, nilai seni, maka value sampah itu yang akan naik. Dan akhirnya itu tadi circular economy. Ya bisa, Mas Dono ini bukan setahun 2 tahun berusaha menghidupkan bank sampah induk ya. Dan dia dengan motivasi yang kuat, akhirnya kan CSR kan tertarik gitu. CSR tertarik, kemudian bisa memberikan bantuan, dan sehingga bank sampah induk bisa lebih baik, dan hasilnya pun pasti akan lebih banyak, malah sudah banyak pegawai, kemudian banyak cabang. Saya ingin tanya ke Mas Dono, sudah berapa banyak yang terlibat di bank sampahnya di BSI ini, Mas? Kalau yang terlibat banyak, Mas. Sebetulnya ribuan ya. Kalau untuk nasabah kita udah punya 7.000. Jadi kita yang disampaikan Pak Andika tadi, kalau kami bukan CSR yang kami gandeng, jadi kami kemitraan Pak Andika. Jadi kalau CSR itu, begitu CSR ini masuk, Pak,
5 tahun kemudian baru ada CSR yang lain. Dan bank sampah itu begitu dapat CSR, habis CSR ini mati. Baru ada CSR baru dia akan hidup lagi. Kalau kita pakai konsep CSR. Tapi sustain ya. Tidak sustain. Tapi kalau kita dengan sistem kemitraan, artinya dengan kemitraan, yuk kita kelola sampahnya bareng-bareng. Kita buat bank sampahnya di sana. Salah satu contoh kami buat kemitraan kerjasama dengan kalau saya boleh sebutkan salah satunya adalah PT Pusri. PT Pusri itu kami tidak terima CSR. Tapi kami bermitra dengan PT Pusri bagaimana membentuk bank sampah dan sampahnya kita yang ambil, kita jadi off-taker-nya. Pak Andika, kalau bicara soal bank sampah, ya ini kan panjang prosesnya, mulai dari hulu sampai dengan ke hilir. Ya. Dari awal, bagaimana kita berupaya untuk menggerakkan masyarakat, karena pada beberapa konsep, ya, semua itu harus ada gerakannya dulu, Mas. Secara masif dulu, ini baru bisa diikuti. Kedepan ini seperti apa? Sekarang kan media sosial sangat membantu ya, viral pun langsung ditonton banyak orang kan. Nah, jadi kita harapkan memang nanti kan edukasi tentang bank sampah atau bagaimana pemilahan sampah itu diviralkan, kemudian kan seperti kemarin artinya kan Pak, menggandeng influencer seperti itu. ya kemarin kalau kita lihat di sosial media, Pak Rute Dewa mengumpulkan camat ya. Diharapkan memang peran camat dan lurah ini akan menjadi ujung tombak gitu. Bukan kita membuat menambah beban camat dan lurah karena memang pekerjaan mereka sangat banyak, tapi karena mereka lebih dekat dengan masyarakat, mereka di sekitaran masyarakat, itu yang kita harapkan. Ini memang menyampaikan sesuatu ya harus dengan orang terdekat, itu lebih terdengar ya daripada kita seperti kita berdoa tuh mungkin kiai lebih didengar Allah karena beliau dekat sama Allah. Nah, jadi kita harapkan lurah itu bisa menyampaikan ke RT, kemudian RT itu bisa menyampaikan ke masyarakat sekitar. Mudah-mudahan kalau memang skema yang kita terapkan itu berjalan dengan baik, saya yakin semuanya akan terwujud dengan baik. Oke, Mas Dono, berdasarkan pengalaman dengan melakukan pendekatan dari atas ke bawah seperti itu, apakah efektif? Plus minus, Mas. Gimana tuh? Iya, sebenarnya banyak banyak fenomena. Fenomena yang saya alami dari 2008 saya main sampah atau saya pengurus bank sampah. Kalau LH-nya dorong nih, ini rata-rata LH sama wali kota dorong, bagus banget. Begitu sampai ke camat, begitu sampai ke lurah. Yang Pak Andika bilang tadi, lurah adalah orang terdekat dengan warga. Tapi pada saat bank sampahnya belum maju, ya nuwun sewu, kadang-kadang nggak baik lurah ataupun kepala desa nggak open. Tapi begitu itu menghasilkan duit, mulai dibok-bok Pak. Makanya kami tadi saya sempat ngobrol kecil dengan Pak Andika, SK-nya itu dari dinas supaya nggak dibok-bok. Dibok-bok dalam artian apa nih? Iya, ngerti lah Pak. Kalau sudah ada duitnya siapapun akan mau Pak, saya bilang. Gitu ya? Iya, makanya kalau SK dari dinas kan dinas memfasilitasi nih. Nah, dari pihak kelurahan membantu untuk sosialisasi, tapi untuk sistem manajemennya itu di bawah pengawasan LH. Makanya beliau buka aplikasi namanya apa Pak? Si Peduli. Dan monitornya itu ada di LH. Karena banyak salah satu contoh ada di Kota Palembang. Itu terjadi dan di depan mata saya. 3 bank sampah yang saya bina bubar. Karena apa? Ya itu tadi. Begitu udah dapat ini kelihatan ini, wah ini nanti. Begitu ada CSR, nanti dulu masyarakatnya biar kita yang ya akhirnya apa? Padahal kemarin sampai ada temuan. Tapi bukan saya membuka borok, enggak. Tapi ini kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini harus diantisipasi. Dan kontrolnya itu memang ada di LH. CSR-nya lu jangan ke sana tuh. Nanti kan muaranya kan nanti dari LH, dari Bapenda biasanya kan ada itu muaranya ke LH dulu. Siapa yang harus difasilitasi? Yang selama ini kan mereka biar dari kelurahan nyelonong aja sendiri. Tiba-tiba dapat nuwun sewu, saya nggak bisa sebutkan ini satu daerah ataupun satu kelurahan, tapi itu terjadi. Oke, ini fenomena yang terjadi di lapangan tidak bisa kita nafikan ya Pak Andika ya. Bagaimana mengantisipasi ini? Tentunya tadi sudah ada aplikasi ya. Itu mungkin bisa membantu dalam pengelolaan sistem. Tapi
untuk bagaimana memastikan orang-orang ini kompeten, orang-orang ini capable yang mengurusi bank sampah. Ini bank kan? Ya. Pada prinsipnya ini kan bank ya, Pak Andika ya, mengelola bisnis ya. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan itu seperti apa? Dan integritasnya seperti apa? Ya. Semuanya itu plus minus ya. Ada baik, ada buruk, ada yang berhasil atau tidak. Itu pasti namanya kehidupan. Tapi yang penting kita bisa memonitoring. Monitoring dalam arti kita kan mengharapkan masyarakat istilahnya tuh pionir ya. Pionir siapa yang mau buka bank sampah nih kita tawarin gitu kan. Mungkin ada yang si A dari kelurahan ini, si B dari kelurahan ini. Tapi kita kan tidak tahu bahwa apa mereka memang mempunyai komitmen yang tinggi atau mereka hanya ikut-ikutan atau ya banyaklah alasan-alasan itu. Nah, di aplikasi itu kan nanti termonitoring gitu. Ketika misalnya konsumen si A bank sampah Mawar misalnya, bank sampah Mawar, itu kan bisa kita kontrol. Oh, dia nih transaksinya sudah berapa banyak gitu. Nasabahnya sudah berapa banyak. Oh, berarti memang dia berkomitmen ya harus kita support gitu. Harus kita support. Kita kan keinginan mereka dulu, keinginan mereka. Jadi apa yang kekurangannya kita support agar yang lainnya pun ikut termotivasi gitu. Kan seperti yang diketahui bahwa memang kesulitan-kesulitan bank sampah itu ya pasti soal finansial. Soal finansial, peralatan tadi yang saya bilang, peralatan yang mau meningkatkan value tadi, transportasi, membawa barang-barang tersebut ke lokasi gitu atau tempat gitu. Nah, itu yang nanti disinilah peran kami sebagai pemerintah itu memonitoring, mengevaluasi gitu. Mungkin yang tadi tidak bergerak atau kita permasalahannya di mana nih? Atau memang permasalahannya hanya berupa finansial, fasilitas, oke, kita coba support misalnya kan? Atau memang dia hanya ikut-ikutan gitu? Dia hanya FOMO aja ya? FOMO ya mengharapkan mungkin dengan adanya fasilitas nanti dengan adanya saya ikut bank sampah ini nanti akan ada fasilitas dan segala macam gitu. Artinya, jadi kan dibalik integritas dari para orang-orang yang mengurus ini harus juga jelas ya? Ya, harus. Seluruh anggaran yang kita keluarkan dari APBD dari pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan? Jadi ya seperti kita membuat sesuatu, mengeluarkan sesuatu, hasilnya apa nih? Kan memang selama ini fenomena ya pasti kebanyakan teman-teman hanya dengan motivasi yang kuat karena kan nggak disupport, selama ini nggak disupport misalnya. Iya, betul. Nah, disupport misalnya apa nih kesulitannya, misalnya Mas Dono ini kan sudah pindah-pindah kemana-mana, di sini juga dia sudah pernah bertempat, di sini juga dia sudah pernah. Nah, itu yang kita terus monitoring. Jadi di Sipeduli itu nanti aplikasi bank sampah, ada aplikasi bank sampah yang mana yang sudah ter-SK di kita itu akan datanya akan dituliskan di situ sampai ke range. Jangan sampai ini kan bank sampah ini kan berperang dengan harga. Ya. Nah, jadi jangan sampai istilahnya tuh perang-perang harga gitu ya, Mas Dono. Jangan sampai jadi di range itu kita harus tahu gitu sama standar harga. Standar harga gitu. Sehingga juga mereka itu juga akan diatur. Ya, jadi nasabah pun nggak perlu pakai pakai buku ya, karena itu salah satu yang operasional dari bank sampah, membuat buku tabungan bank sampah itu nanti langsung di aplikasi itu sehingga bank sampah sendiri bisa ngelihat. Bank sampah sendiri ya digital ya, kita memanfaatkan digital, tinggal masing-masing nasabah punya akun ya. Iya, punya akun. Jadi dan memudahkan dalam arti masyarakat di lokasinya di mana sehingga diharapkan bank sampah itu di mana. Kedepannya kita harapkan dalam 5 tahun kepemimpinan Ratu Dewa dan Prima Salam bahwa bank sampah itu akan berkembang tidak hanya di 107 kelurahan, melainkan di RW, dan berkembang bukan hanya yang tadi yang 107 bukan hanya bank sampah, tapi berupa TPS 3R. Jadi pengolahan sampahnya itu lebih ke organik dan anorganik. Kalau sekarang kan bank sampah dia lebih ke
hanya botol-botol plastik yang sifatnya sirkular ekonomi ya. Jadi begitu. Tapi ada berbagai macam peluang lagi yang bisa dimanfaatkan. Ya, jadi akhirnya kan seperti bank sampah dia bisa mengelola organik, bekas-bekas makanan, dijadikan maggot, kemudian dijadikan kompos sehingga nanti termanfaatkan ada yang beli maggot tuh mahal ya. Maggot, kemudian kompos. Nah, sekarang bagaimana mereka mendistribusikan apa yang mereka hasilkan atau optaker mana nih yang mau pakai barang mereka? Ya kan? Ada misalnya nanti ada yang DLH akan fasilitasi. Iya, kita berusaha fasilitasi akan ke UMKM atau ke dinas perindustrian atau misalnya kompos kan kita ada dinas pertamanan ya, bagaimana ya, tapi harus memang terukur apa memang kompos itu yang dihasilkan nilainya itu baik untuk tanah. Nah, itu yang uji lab itu akan kita fasilitasi. Nah, itu juga butuh edukasi yang lebih lanjut lagi, levelnya lebih tinggi lagi, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bisa mengelola sampah organik ya. Di Bank Sampah BSI pengelolaan sampah organik seperti apa? Kalau BSI kita sebetulnya sudah melakukan itu dan memang kami kalau boleh kami sampaikan, kami pinjam lahan. Kalau selama ini kami itu sebetulnya dari BSI Bank Sampah Indo itu butuh lahan tempat pengolahan. Ada berapa kali kami mengajukan belum disetujui, mungkin Allah juga belum memberikan jalan ke sana. Akhirnya kami mengambil keputusan membuat satu tempat pengolahan sampahnya di daerah Gasing. Jadi kita pengolahan sampah organiknya, seluruh sampah organik yang kita pakai sudah berjalan. Sudah jalan. Jadi pakai box itu pakai ember kedap dan kita angkut. Itu ada jasanya. Jadi kita pilih karena bank sampah kita itu ada 5 program, membayar, dibayar, barter, sedekah dan menabung. Jadi buat sampah organik karena dia ada cost biaya, kita cas. Nah, pengolahan sampahnya kami kebetulan metodenya kami nggak lagi pakai maggot. Kami giling, kami blending, itu untuk ternak ayam. Dan kami di sana melakukan ternak ayam KUB namanya. Ayam KUB itu umur 40 hari udah bisa panen. Oke. Dan dari semua limbah itu kita mix dengan beberapa bahan pakan yang untuk jadi bahan pakan ternak. Dan itu terus berproduksi sampai sekarang? Saat ini kita sudah lakukan itu kurang lebih hampir 1 tahun. Dan kita udah beberapa kali panen. Dan itu ternyata ayam kampung itu diminati oleh pecel lele yang membutuhkan pakan ayam kampung tadi untuk ketahanan pangan ya, untuk peningkatan gizi karena gizi ayam kampung lebih bagus daripada ayam broiler. Oke, jadi ini lebih simpel lah untuk betul, dan nilai ekonomisnya lebih tinggi. Nilai ekonomis lebih tinggi karena ayam kampung itu sendiri 1 ekor yang per 40 hari kita jual itu beratnya kurang lebih 1 kilo 2 ons. 1 kilo 2 ons itu kalau udah bersih sekitar 7 ons kalau udah dibubut ayam. Jadi itu saat ini kita lagi buat RPH untuk ini Pak, untuk pemotongan hewan. Kita lagi buat RPH-nya untuk supply ke ke Diamond sama yang di PTC itu Pak. Kita mau supply ayam. Mereka butuh sebulan sekitar 500 sampai 600 ayam. Baik, artinya potensinya ini besar ya, Pak Andika ya. Pengelolaan sampah ini tidak hanya sampah plastik tapi juga sampah organik. Iya, berkembang ya. Karena bukan hanya ini, memang kalau yang menghasilkan itu pengolahan sampah ini itu dibarengkan dengan apa yang misalnya nih kompos itu mau ditaruh kemana, akhirnya dipakai sendiri untuk kebun gitu, dan kebunnya kan nanti berbuah, nah buah itu yang akan dijual, atau tadi makan sekalian ayam dia ternak ayam yang hasil yang tadi dari pengolahan sampah tadi itu dipakai untuk jadi menghemat operasional dari sampah tadi pengelolaannya gitu. Itu yang memang sirkular itu yang memang benar-benar menghasilkan. Tapi ya memang harus berkembang, nggak bisa langsung signifikan begitu langsung jadi nggak bisa. Ada prosesnya, ada tahapannya. Karena itu tadi pasti. Pak yang kita bahas tadi sama Pak kan modal finansial terus intelektual. Kalau kita nggak intelek, nggak pintar ngurusin sampah, ya sudah kumpul angkut buang. Harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya itu tadi. Itu kuncinya, harus ada ilmunya. Dan nggak terasa Pak Dika, Mas Dono, perbincangan kita sudah di ujung kebersamaan dan
pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, bahwa mengelola sampah itu ternyata bisa menghasilkan uang. Ada cuannya, ada duitnya. Ya. Dan menarik. Ya. Jadi tidak perlu ragu. Ya, untuk Anda yang saat ini masih ragu-ragu, ini gimana sih mengelola sampah di rumah? Semua sampah itu bisa dikelola ya, Pak Dono ya? Ya. Semua sampah ya bisa dikelola, bisa kita atur untuk bisa menjadi cuan, menjadi penghasilan. Sampah masyarakat bisa dikelola? Bisa, Pak. Termasuk sampah masyarakat juga bisa dikelola. Kebetulan ada narapidana, Pak, kita 3 orang. Baik. Terima kasih untuk kebersamaan dalam 30 menit ini. Saya Rena Pridani bersama narasumber hebat kita, Pak Andika dan juga Pak Dono. Terima kasih. Kita undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya.